Dek, dari mana? Aku baru pulang dari rumah Pak Prabowo, Bang. Ngapain ke rumah Pak Prabowo? Aku mau diangkat jadi menteri. Oh, bos, yang benar. Iya dong. Menteri apaan tuh? Ada 4 pos kementerian yang cocok dengan aku. Menteri apa aja? 1. Memendam rindu. Menteri apaan Memendam ini? rindu. Menteri Urusan Perdamaian Pencegahan Perang Dunia. 2. Kepincut gebetan. Apa-apaan lagi ini? Kementerian Pimpin Usaha Tekstil Gerakan Berbasis Pertahanan. 3. Menstruasi. Menstruasi. Apalagi ini? Ada aja. Menteri Strategi Urusan Asuransi. Ini yang terakhir, Bang. 4. Kepingin nikah. Ini menteri apa lagi, Dek? Kementerian Pembangunan Generasi yang belum nikah tapi sudah hamil. Ada aja. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Anak ini akan aku pelihara menjadi manusia jahat yang paling jahat. Aku selera nang wis sing sapa wis isang be aom nek isang rom wis apa au. Hancur dunia persilatan nih guys. Ada aja mereka ini. Dia ternyata mau nyanyi. Dia bawa gitar. Siapa yang mau nyanyi guys? Kalau begitu, kita nonton ini saja. Tidak usah nonton konser. Asik. Mari semua kita bergoyang. Ikuti semua. Hancur. Mari jadi lirik. Wah, pecah ini, pecah banget ini. Nah lo, para wanita, dengarkan. Kalau goyang jangan sampai ngangkat. Ada aja ya. Hidup ini hanya Di mana saya mengabdi Kenapa lagi ini Hasto nangis? atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Ini zaman waktu belum berkuasa ya guys. So Kami acting semua banget ya. menangis. Para kiai menangis. Wis, Ibu para Megawati kiai menangis. Kami tidak menyangka Yang benar aja loh. ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Sebagai tim sukses, kalian harus pandai merayu masyarakat untuk memilih aku sebagai caleg. Siapa? Asik. Kita nggak masalah soal duit. Iya, Pak. Lebih dari wajar. Lebih dari wajar maksudnya, Pak. Misal pasaran 200 kita lebihkan. Misal 300, kita bantai 500. Yang penting kita menang. Bagian menjelek-jelekkan caleg lain nanti bisa ku bikin itu timnya. Miska? Iya, siap, Pak. Kau cari kawan-kawan yang jago tukang fitnah. Iya, Pak. Akan saya siapkan, Pak. Satu lagi jago mencaci. Iya, Pak. Jauh sebelum pemilu kalian harus mempersiapkannya ya. Siap, Pak. Siapa? Pica. Pica. Meledak. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Wow. Maaf, Guru. Apakah Kicara dan Lugina perlu kita kasih tahu
Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas Anjuang. muridku, mestinya mereka tahu. Anjuang apa Acara jajal Anjiang? ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Wah, Dan Mas untuk Gibran menghadapi merendah, manusia guys. busuk seperti kalian. Setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Wis, awas. Wis, keren juga ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Falcongo Channel. Tadi sudah bersama-sama kita menyimak ya kelucuan-kelucuan yang ditampilkan oleh para gelandangan politik ya. Ini merupakan video paling ngakak ya, video lucu yang di situ ada Amin Rais, ada Abah ya, kemudian ada Ibu Manajer. Mereka memparodikan posisinya masing-masing ya. Ya, pada intinya sedikit menghibur kita semua ya guys. Nah, video saya kali ini guys tentu terkait dengan pilkada, khususnya di Jawa Tengah. Kita tahu kalau Jawa Tengah itu pasti banteng ya, banteng yang akan menang di sana. Ini tentu terlihat dari sejarah di mana ketika itu Mas Ganjar Pranowo 2 periode memimpin Jawa Tengah. Ini tentu karena hadirnya partai banteng di sana. Nah, kemudian sekarang ketika pilkada itu mulai lagi, di sana hanya ada 2 pasang ya, Bapak Andika bersama siapa satu saya lupa, kemudian Ahmad Lutfi dengan Yasin. Dan Ahmad Lutfi Yasin ini kan didukung oleh partai koalisi Gimplus ya. Jadi baru-baru ini Bapak Jokowi turun langsung. Beredar sebuah informasi ya, bahwa survei itu Mas Andika ya, atau Bapak Andika ini yang memenangkan terkait dengan survei ya. Kita tidak tahu seperti apa, tapi Pak Jokowi akhirnya turun gunung ya, ikut membantu memenangkan pasangan Lutfi Yasin. Mari kita simak seperti apa pernyataan Bapak Jokowi. Selamat menyaksikan. Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi ikut turun karena apa, melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya. Pak Jokowi tanggapannya Pak Prabowo juga mendukung Pak Ahmad Lutfi, gimana Pak Jokowi? Pak Prabowo juga ikut dukung. Ya, pasal 299 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Dengar itu. Kita tahu Pak Prabowo itu ketua partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan lainnya. Jokowi datang, banteng tumbang. Anak-anak jenderal, pemilih Pak Prabowo, pencinta Pak Jokowi. Yang belum follow aku segera di follow ya guys, agar berita-berita tentang Pak Prabowo ya, dan guys. Pak Jokowi tidak Like tertinggal dan ya. comment. Mantap kawan-kawan, guys. Jokowi datang, banteng tumbang di Jawa Tengah. Yang setuju komen ya guys, yang setuju komen. Anak-anak jenderal, Pak Jokowi kembali menegaskan, saya ulangi, kembali menegaskan bahwa di pemilihan gubernur Jawa Tengah beliau ada di barisan Lutfi Yasin. Ayo, kita manut arahan Pak Jokowi. Ayo Jawa Tengah, kita manut arahan Pak Prabowo. Kapan lagi Jawa Tengah menjadi provinsi yang begitu diperhatikan oleh 2 tokoh hebat bangsa ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini mengindikasikan kawan-kawan,
Jawa Tengah akan menjadi provinsi hebat, provinsi maju, provinsi yang sangat luar biasa. Jawa Tengah akan menjemput era kepemimpinan baru tanpa banteng, kawan-kawan. Ayo guys, kita manut arahan Pak Jokowi, manut arahan Pak Prabowo, kawal terus Ahmad Lutfi dan Gustas Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Bum bum bum, meledak bos. Meledak bos. Politik Pak Jokowi sama Ibu Megawati itu masih berlanjut di Pilkada Jawa Tengah. Kita sudah tahu lah bahwa Jawa Tengah ini kandangnya banteng, kandang PDIP. 2 kali pemilihan presiden Jawa Tengah itu adalah kandangnya PDIP. Betul. Kecuali di Pilpres kemarin ya, Jawa Tengah itu dukung Pak Prabowo, itu karena Jokowi. Dan sekarang beda cerita lagi, sekarang itu pilkada. Rasa kepanikan Presiden Joko Widodo karena angka surveinya paslon Andika Perkasa itu unggul di Jawa Tengah, itu makanya Pak Jokowi kemarin itu langsung turun gunung ini untuk mendukung Lutfi Yassin, yaitu paslon nomor 2. Turunnya Jokowi kemarin itu membawa kabar baik buat Lutfi Yassin karena angka surveinya itu semakin naik. Ini adalah terbukti bahwa Pak Jokowi di Jawa Tengah itu masih berkuasa dibandingkan Ibu Megawati gitu loh. Nah, begitupun Pak Prabowo ini, mereka itu panik kalau PDIP itu menang di Jawa Tengah. Itu makanya dia kemarin itu langsung bikin video itu kan untuk meminta masyarakat Jawa Tengah itu mendukung Lutfi Yassin dan memenangkan Lutfi Yassin. Teruntuk orang yang bilang, kenapa sih Pak Prabowo itu mendukung calon tertentu ya? Kita tahu lah Pak Prabowo ini adalah ketua partai, jadi dia itu berhak gitu loh, berhak mendukung siapapun. Lagian kan Lutfi Yassin ini didukung oleh Pak Prabowo dan diusung oleh partainya Pak Prabowo sendiri, jadi dia itu berhak. Walaupun dia itu presiden, dia berhak juga memilih kepala daerah. Kalian coba perhatikan, di Jakarta itu pasti menang Ridwan Kamil, dan di Jawa Tengah pasti menang Lutfi Yassin, dan di Jawa Timur pasti menang Kofifa. Kofifa sekarang itu angka surveinya 52, anjir, sumpah. Keren banget Kofifa. 52%, yang lain itu di bawah semua. Aku yakin di tahun ini dan tahun seterusnya nggak ada banteng deh kayaknya, sumpah. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu pengen di seluruh provinsi Indonesia ini tidak ada banteng. Mereka berhak semuanya. Mereka ingin berkuasa, sumpah deh. Dimana yang kemarin bilang Pak Jokowi tanpa PDIP itu kasihan dah. Ini buktinya. Powernya Pak Jokowi masih ada tuh. Buktinya sekarang banteng sudah kocar-kacir dan ketar-ketir dan ketakutan. Melihat Pak Jokowi sudah turun gunung untuk memproklamirkan siapa kandidat yang terbaik untuk daerah tersebut. Walaupun Pak Jokowi sebagai masyarakat biasa, tetapi Pak Jokowi masih mempunyai power politik yang sangat luar biasa. Buktinya saja, di Jawa Tengah bakalan kocar-kacir itu banteng. Saya yakin itu. Bakalan nyungsep partai PDIP. Kalau Pak Jokowi sudah turun, wah mantap dah. Benar kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Pak Jokowi sudah turun, game is over. Kita lihat aja nanti, pasti bakalan kalah itu partai PDIP. Saya yakin itu. Gara-gara Bapak Jokowi, kompetitor politik Bapak Jokowi itu makin panas. Ya, kalian tahu nggak? Bapak Jokowi itu akhir-akhir ini sedang rajin-rajinnya untuk belusukan dan memberikan endorse dan juga dukungan kepada calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Dan salah satunya yang beliau dukung adalah di DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil. Dan di Jawa Tengah mendukung Lutfi. Itu makin bikin panas, makin bikin panik. Yang dimana Pak Jokowi ini dan panik. Itu seperti ingin menunjukkan kapasitas beliau. Dan saya meyakini ya, di saat Bapak Jokowi mengatakan saya mendukung beliau, saya mendukung beliau, saya mendukung itu, maka pendukung-pendukung Bapak Jokowi ini juga tidak sungkan untuk maju, merapat, untuk mendukung seperti pandangan seorang Bapak Jokowi. Walaupun tidak semuanya akan mengikuti arah Pak Jokowi, tapi sebagian besar akan seperti itu, ya. Jadi ini yang membuat panik para kompetitor yang sangat dikhawatirkan. Karena Bapak Jokowi sudah bebas lah ya, bukan presiden lagi. Beliau sekarang rakyat biasa, mau kampanye, mau endorse ya, mau dukung siapa, itu terserah, bebas. Yang panas, mampuslah kalian. Pertarungan untuk pembuktian ya, siapa yang menang antara Bu Megawati dengan Jokowi. Ya.
ada di pertarungan di Pilkada Jawa Tengah. Ya. Ini luar biasa, turun gunung semua. Gitu. Megawati turun gunung, Jokowi turun gunung, bahkan presiden kita mengendorse ya di situ turun gunung. Ya, ini pertarungan sesungguhnya, karena dalam sejarahnya PDIP nggak pernah kalah di Jawa Tengah. Ya. Ini pembuktian siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang bisa merebut Jawa Tengah. Ya, kita lihat dalam sejarahnya, historisnya. Ingat, Jokowi walaupun sekarang sebagai mantan presiden, tetap dia presiden ke-7 ya. Dia dalam historisnya tidak pernah kalah dalam percaturan pertarungan pilkada untuk dirinya, untuk orang-orang yang didukung, itu nggak pernah kalah. Ya, kita tahu kan, Gibran wali kota, Bobi Nasution, dirinya di gubernur DKI, kemudian pertarungan di presiden, itu nggak pernah kalah. Nah, Megawati atau PDIP berat, jujur aja berat, ya. Bahkan di Bali, ya, The Gajah itu juga cukup membuat kerepotan itu, dan itu adalah kandang banteng itu Jawa Tengah dan Bali. Ya kita lihat, kalau saya sih memprediksikan sesuai historis aja, orang yang nggak pernah kalah, ya. Orang yang nggak pernah kalah punya mindset pemenang. Orang yang punya mindset pemenang, dia akan merasakan kemenangan-kemenangan lagi. Itu dari sisi mindset, tapi dari sisi finansial, ya kita lihatlah di belakangnya Lutfi sekarang. Apakah banteng akan pontang-panting di Jawa Tengah? Kita lihat saja nanti ya. Ya, berbicara terkait dengan pengalaman, kalau Bapak Jokowi itu tuh belum pernah kalah ketika dia berada di dunia politik. Ini tentu dari mulai beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, kemudian presiden saat mendukung Prabowo Gibran, ya, itu belum pernah sekalipun dia kalah. Nah, kali ini di pilkada kali ini kan semuanya serentak ya. Nah, keinginan Bapak Prabowo itu sebisa mungkin ya, atau kalau bisa kepala daerah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu maunya dari Kim-Plus semua, supaya lebih mempermudah menjalankan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu. Makanya tidak heran Bapak Jokowi sendiri harus turun gunung ya, turun gunung untuk ikut meyakinkan masyarakat Jawa Tengah bahwa ini loh orang yang harus kalian pilih. Nah, sebenarnya teman-teman, yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini bukan hal baru ya, bukan baru pertama kali. Tentu pernah dilakukan oleh Pak SBY ketika AHY juga mencalonkan diri sebagai gubernur di DKI Jakarta ketika itu. Namun hadirnya SBY ketika itu tidak bisa mendongkrak suara dari AHY, karena AHY mungkin dia baru, jadi belum bisa, jadi belum rezeki, makanya beliau tidak berhasil. Tapi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu beda ya, hasilnya itu beda. Bapak Jokowi walaupun ya, kita melihat story baru-baru Gibran yang baru mulai dari bawah ya, tapi ketika Bapak Jokowi ada di situ, semua pengikut-pengikutnya Bapak Jokowi itu biasanya selalu nurut, tanpa harus diperintahkan, ya, tanpa Bapak Jokowi mengeluarkan perkataan bahwa kalian harus dukung ini ya. Itu pendukung Bapak Jokowi itu sudah otomatis. Jadi istilahnya mereka mengikuti arah dan langkah Bapak Jokowi. Kemana Bapak Jokowi pergi, di situ para pendukungnya berada. Nah, apakah kekuatan Bapak Jokowi ini masih ada? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasil pilkada di Jawa Tengah.
Ini adalah video di mana Bapak Jokowi turun langsung di Pilkada Jawa Tengah, guys. Beliau mendukung Ahmad Lutfi ya. Saya tidak bisa membayangkan akan terjadi pertempuran atau pertarungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Kita tahu sendiri bahwa Jawa Tengah itu adalah kandangnya banteng. Dan 2 periode Pak Ganjar menguasai Jawa Tengah. Akankah pertarungan ini dimenangkan oleh Bapak Jokowi? Kita nantikan saja ya guys. Pak Jokowi panjang umur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Apalagi di di Jawa Timur. Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Betul. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Pertarungan politik PDIP melawan Jokowi ternyata nggak berhenti sampai Pilpres aja nih, tapi juga berlanjut sampai ke Pilkada. Di daerah yang dikenal sebagai kandang banteng seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali, pertarungan itu bisa terlihat menurut para pengamat politik, meski tidak diakui secara gamblang oleh kubu PDIP. Di Jateng, pasangan Cagup-Cawagup Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang didukung oleh PDIP berhadapan langsung melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun yang didukung oleh Kim Plus dan Jokowi. Dari 2 pemilu terakhir, Jawa Tengah telah menjadi kantong suara terbesar bagi PDIP atau menyumbang lebih dari 20% suara nasional. Namun, dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun ini, perolehan suara PDIP di Jateng berkurang. Megawati sampai harus turun gunung ke Jateng untuk menguatkan batin kader-kader mereka, kata petinggi PDIP Bambang Urianto. Yang menarik, tak berapa lama setelah kunjungan Megawati itu, kubu lawan mengumbar dukungan dari Jokowi. Lutfi dan Yassin yang didukung Kim Plus membagikan foto pertemuannya dengan Jokowi. Meskipun nggak ada pernyataan resmi dukungan dari Jokowi, tapi relawan Jokowi jelas-jelas menganggap itu sebagai bentuk dukungan. Jejak pendapat Litbang Kompas mengungkap pengaruh Jokowi di Jateng masih lebih besar ketimbang Megawati. Hampir setengah dari 1.000 responden akan mempertimbangkan memilih gubernur Jateng yang didukung Jokowi, sedangkan Megawati hanya 1/4 lebih. Wow, Pak Jokowi turun gunung ikut memenangkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Pilkada Jateng. Terus PDIP gemetar panas dingin ini. Jokowi bersama Ahmad Lutfi Taj Yassin berkeliling di jalan-jalan utama kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu siang. Saya ini diundang, saya datang karena saya mendukung. Yang jelas pemimpin baik nasional baik di daerah harus memiliki visi yang jelas. Daerahnya untuk negaranya harus. Rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Bang Aryo Seno, aduh. Apapun yang Pak Jokowi lakukan di masa dia jadi presiden sampai sekarang dia udah jadi rakyat biasa, di mata kalian partai PDIP salah aja ya. Jadi Bang Aryo Seno ya, politisi partai PDIP yang gagah dan berani ya, ini saya jelasin nih ya. Kenapa Pak Presiden Jokowi sampai turun gunung, rela panas-panasan, keringatan untuk memenangkan dan mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin? Karena beliau itu sangat peduli kepada Provinsi Jawa Tengah. Pak Jokowi itu sangat pengen yang memimpin Jawa Tengah itu terbaik dari yang terbaik. Jadi Bang Aryo Seno, ini bukan masalah pantas atau tidak, panik lihat survei. Apa sih kok panik lihat survei? Orang beda selisih surveinya juga apa 5-8%, nggak nyampe 10% kok. Alah.
Malah menurutku kalian yang panik ini partai PDIP lagi memanas nih ya kan. Karena Pak Jokowi sudah turun gunung. Dan biasanya kalau Pak Jokowi turun gunung, woi melejit langsung itu nanti ya kan. Kalian ketinggalan jauh, bye-bye merah. Ya, menurut teman-teman kira-kira yang panik siapa? Kata netizen katanya PDIP yang panik. Tapi kata Arya Seno tadi yang merupakan kader dari PDIP, katanya pasangan Lutfi Hasin yang panik. Kira-kira yang benar yang mana ya? Ya memang kalau kita melihat kalau Bapak Jokowi sudah turun itu ada saja ya pernyataan-pernyataan kocak dari lawan-lawan politiknya ya. Ada yang bilang itu karena panik melihat hasil surveinya di bawah ya. Ada yang bilang wah ini takut atau gimana gitu ya. Tapi apapun itu ya Bapak Jokowi ini kan dia sudah menjelma ya, bukan menjelma. Beliau ini kan sudah rakyat biasa ya, bukan lagi presiden. Dan sebenarnya tidak perlulah kalian-kalian ini mempersoalkan Pak Jokowi mau dukung siapa, itu haknya Bapak Jokowi ya, bukan hak-hak Anda. Jadi ya bertarunglah tanpa harus saling memojokkan antara satu ya dengan yang lain. Bukan berarti kita melihat Bapak Andika itu tidak baik ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Andika itu bagus, tapi cuman apa iya dia nanti tidak disetir oleh ibu manajer. Ini yang menjadi persoalan bagi pengikut-pengikutnya Bapak Jokowi dengan kata-kata yang selama ini yang dimana pernah dilontarkan oleh ibu manajer, katanya Pak Jokowi ini petugas partai ya, petugas partai. Mungkin ini yang orang lihat. Jadi ya kita nantikan saja kira-kira antara Ibu Megawati dan Bapak Jokowi siapa yang akan memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Kita nantikan saja ya guys.